Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Arya. Saya dari Universitas UIN Siska Riau, Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Analisa Dampak Kecelakaan Kerja, Bahaya dan Resiko di Tempat Kerja Menggunakan Metode Fishbone. Di sini dosen pengampu saya yaitu Ibu Mary Siska, STMT. Langsung saja latar belakang. Pada industri yang semakin berkembang ini, perusahaan industri yang semakin kompetitif menuntut perusahaan untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimilikinya, sehingga perusahaan dapat dituntut untuk memiliki tenaga kerja yang memiliki kualitas tinggi. Pada dasarnya, keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat K3 merupakan program pemerintah. Program ini lahir dari akan banyaknya kecelakaan yang terjadi di tempat kerja hingga mengakibatkan pekerja mengalami kematian. Faktor penyebab kecelakaan kerja menurut Heinrich 1980 yang dikutip oleh Aini dan Nuryono 2020. Yang pertama itu tindakan tidak aman atau unsafe action. Yang kedua kondisi tidak aman atau unsafe condition. Yang ketiga faktor nasib atau kejadian yang tidak bisa diramalkan atau unsafe of good. Di sini tindakan tidak aman itu seperti tidak taat peraturan atau tidak memakai APD. Kalau kondisi tidak aman ini bisa jadi layout pekerja yang kurang baik atau kebisingan yang ada di suatu lapangan pekerjaan. Baiklah, selanjutnya metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk meneliti ini yaitu yang satu, pengamatan. Data pengamatan dapat di lapangan berdasarkan pengamatan penelitian terdapat aktivitas yang berjalan saat itu, di mana penelitian terjun di lokasi penelitian dan merangkum aktivitas para pekerja dengan cara mengambil beberapa foto saat pekerja sedang melakukan aktivitas kerja. Yang kedua ada wawancara. Data wawancara dapat langsung dari wawancarai karyawan-karyawan yang ada di suatu perusahaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian kepustakaan. Data ini dapat dengan jalur membaca literatur, baik itu jurnal atau yang lainnya yang dapat hubungannya dengan proses pemecahan masalah pada metode ini. Masuk kita pada diagram fishbone. Diagram fishbone ini akan menunjukkan sebuah dampak atau akibat dari sebuah permasalahan dengan berbagai penyebabnya. Efek atau akibat dituliskan sebagai moncong kepala, sedangkan tulang ikan diisi oleh sebab-sebab sesuai dengan pendekatan permasalahannya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah adalah analisa dampak kecelakaan kerja, bahaya dan risiko di tempat kerja menggunakan metode fishbone. Tujuan penelitian ini yaitu pertama untuk mengetahui risiko yang dialami pekerja dengan menggunakan metode fishbone ini, untuk mengidentifikasi masalah yang ada di suatu perusahaan dengan gambaran dari metode fishbone, untuk menemukan kemungkinan terjadi kecelakaan kerja pada perusahaan dengan bantuan metode fishbone. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Yang pertama itu ada keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek pelindungan tenaga kerja. Kesehatan kerja diharapkan dapat menciptakan kenyamanan kerja dan keselamatan yang tinggi. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena dampak tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua itu ada program keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan peraturan undang-undang nomor 1 tahun 1970 pasal 3 ayat 1. Syarat keselamatan kerja menjadi tujuan pemerintah membuat aturan K3. Mencegah dan mengurangi kecelakaan, mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Dikutip oleh Ningsi S. dan Farizani 2019. Yang ketiga ada tujuan dan manfaat keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun secara garis besar tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk memberikan jaminan kondisi kerja yang aman dan sehat kepada setiap karyawan dan untuk melindungi sumber daya manusia. Melakukan dengan demikian maksud
dan tujuan tersebut adalah bagaimana melakukan suatu upaya dan tindakan mencegah untuk mengatasi terjadinya penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Bagaimana upaya pemeliharaan serta meningkatkan kesehatan gizi, serta bagaimana mempertinggi efisiensi dan kinerja karyawan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Yang keempat, ada sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat dengan SMK3 merupakan suatu bagian sistem di perusahaan yang mencakup perencanaan dan keputusan organisasi dan manajerial yang keseluruhannya sangat tidak terlepaskan dari lingkungan kerjanya. Sistem manajemen ini dasarnya untuk mencari serta mengungkapkan sebuah kelemahan operasional yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Yang kelima itu ada kesehatan kerja. Kesehatan kerja menurut Mondi 2010 mengacu pada kebebasan dari penyakit fisik maupun emosional. Masalah-masalah yang dapat timbul dalam bidang-bidang ini bisa secara serius mempengaruhi produktivitas dan kualitas kehidupan kerja karyawan. Hal-hal tersebut bisa secara dramatis menurunkan aktivitas perusahaan dan semangat kerja karyawan. Kondisi pekerja. Menurut Stewart and Stewart 1983, kondisi kerja dapat diartikan sebagai rangkaian kondisi lingkungan kerja yang menjadi tempat kerja dari karyawan yang bekerja di sana. Yang kurang lebih dapat diartikan kondisi kerja adalah serangkaian kondisi atau keadaan lingkungan kerja dari suatu perusahaan yang menjadi tempat bekerja dari para karyawan yang bekerja di dalam lingkungan tersebut. Yang ketujuh, HAZOP. HAZOP adalah sebuah metode penyelidikan bahaya yang terstruktur dan teliti untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang menghalangi jalan proses dan risiko yang terdapat pada sebuah peralatan yang dapat menimbulkan risiko merugikan bagi manusia, fasilitas pada sistem. Tujuan dari penggunaan HAZOP sendiri adalah untuk meninjau suatu proses atau operasi pada suatu sistem secara sistematis untuk menentukan apakah proses penyimpangan dapat mendorong ke arah kejadian atau kecelakaan yang tidak diinginkan. Sini ada APD, sebuah alat yang memiliki kegunaan untuk melindungi seorang yang berfungsi melindungi sebagai atau seluruh tubuh dari risiko bahaya pada tempat kerja. Ya, kalau APD ini contohnya itu seperti helm, kacamata, sarung tangan, pelindung badan, sepatu, dan lain sebagainya. Masuk ke nomor 8 yaitu diagram fishbone. Diagram fishbone adalah suatu alat visual untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan secara grafik menggambarkan secara detail semua penyebab-penyebab yang berhubungan dengan suatu permasalahan berikut ini. Ini salah satu gambar cause and effects diagram, yang mana di situ ada tertera dengan materialnya, mesin, lingkungan, masalah, pengolahan. Baiklah, selanjutnya bab 3. Di sini ada gambar flowchart, di mana flowchart ini berfungsi untuk mengetahui proses penelitian, tahap-tahapannya. Nah, ini lanjutannya. Dalam tahap-tahapan penelitian ini, yang pertama itu ada studi pendahuluan, kedua identifikasi masalah, yang ketiga perumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, 5 pengumpulan data, 6 pengolahan data menggunakan metode yang kita gunakan. Kalau saya menggunakan metode fishbone. Analisa dari hasil pengolahan data selanjutnya akan digunakan sebagai masukan untuk melakukan pemecahan masalah. Analisis pemecahan masalah dilakukan terhadap hasil pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat diketahui daerah kerja mana yang paling sering terjadi kecelakaan dan dapat juga diketahui penyebab kecelakaan yang terjadi. Kemudian dihasilkan suatu analisis tentang cara kerja yang tepat yang terdapat di perusahaan tersebut. Penutup. Kesimpulan dari hasil pengolahan data dengan memperhatikan tujuan yang akan dicapai dan penelitian dan memberikan saran perbaikan yang mungkin dilakukan untuk penelitian selanjutnya. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.